Ini adalah cara untuk kita membuat looping ya di AppSheet. Jadi looping ini fungsinya untuk kita membuat record, yang mana record itu terdiri dari beberapa record. Jadi sekali input bisa langsung inputannya itu di split menjadi beberapa row gitu. Oke, yang pertama itu kita buat actionnya dulu. Action return paket yang pertama kali itu kita namain return paket etro. Jadi ini produknya itu ada paketannya. Nah, sedangkan kita tetap harus menghitung stok itu, stok per produk yang ada di dalam paket. Mau nggak mau ketika transaksi, baik itu transaksi keluar maupun transaksi retur, itu kita harus satu masing-masing produk itu kita buat row tersendiri untuk kita hitung nanti stoknya. Oke, add row ini action do this-nya itu add a new row terutama. Jadi row-nya tetap di tabel yang sama, masuk di ke tabel masuk di. Jadi kita akan memasukkan tabel masuk di, kemudian produk masuk. Untuk quantity, untuk harganya kita setting 0 aja ya. Jadi dia nggak dihitung dalam fakturnya, meskipun kita munculin tapi dia nggak ada harganya 0. Kemudian untuk quantity dan produk kita buat rumus indeks saja. Indeks dari apa? Indeks dari produknya ya. Jadi kita buat produknya itu, kalau paketan itu dia akan punya anak tabel. Jadi anak tabelnya saya namain dengan produk P atau produk paket. Karena kita mau ambil kuantitinya, maka kita akan kalikan nanti dengan kuantitinya berapa yang diretur. Nah, sedangkan di produk P itu semisalnya bisa saja kan satu produk itu dalam paketannya isinya 2, satu jenis produk, itemnya itu lebih dari 1 kuantitinya, bisa saja. Oke, produk P berarti kita ambil kuantitinya. Jadi saya punya tabel. Nah, ini anak tabel. Jadi produk punya paketan. Nah, punya paketan ini. Nah, paketannya itu, per paketan itu masing-masing produk ada kuantitinya berapa. Karena di sini produk quantity. Nah, sedangkan paketannya, kode produknya atau produk paketnya itu kita namain sama dengan produk yang dijual. Nah, di sini adalah produk masuk. Karena ini retur, jadi retur itu masuk ke transaksi masuk karena nambah stok. Retur penjualan ini ya. Oke, sudah. Indeks ini perlu kurang select produk quantity, produk masuk sama dengan produk masuk. Nah, indeksnya itu kita ambil dari count-nya. Count masuk namanya, kolomnya. Nah, count masuk ini kan nanti kita akan setting dia akan terus berkurang ketika row-nya bertambah ya. Oke, ini sama, jadi kita copy saja.
kita mau bayangin kita sedang mau mengedit paket produk yang berupa paket, terutama yang masuk ID-nya sama dengan masuk ID ini, kemudian row number-nya sama dengan lebih besar dari row number. Karena apa? Kalau kita lihat di sini row number-nya itu dia lebih besar. Ini yang saya kasih warna adalah ini adalah paketannya, paket hemat. Nah, sedangkan yang saya warnai biru itu adalah isi dalam paketnya. Jadi ada produk ini, ada produk ini. Itu hard disk dan produk 5. Jadi pasti yang mau kita execute yang ini. Jadi ketika saya ngerubah ini 2, di sini nanti akan dikalikan 2 karena paketannya 2. Oke, seperti itu. Kita hidden juga, lalu kita copy ya, kita duplikat karena ini yang berubah hanya quantity saja, maka kuantitinya kita setting seperti ini. Jadi quantity kali sum select. Nah, kita cari nih di paketannya quantity di mana produk paket ini n, terus ada 2, produk paket sama dengan produk masuk, produk paketnya, produk paket sama dengan produk masuk, produk paket sama dengan produk masuk, select produk and produk paket sama dengan itu tadi yang pertama ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Sama dengan ini, select masuk D, berarti ini produk masuk, di mana N masuk ID sama dengan this row masuk ID, lalu row number itu sama dengan masuk, atau langsung aja ya, karena kan yang ini kita nolin ya, jadi max harga ya. Oke, max harga, ini max, lalu n select ini,
kemudian produk masuk sama dengan produk masuk quantity kali oke, kebalik ya, berarti ini kan quantity. Oke. Ini cukup sulit ya, karena kita berarti dia akan mengalihkan dengan kuantiti produk yang paket yang ada di baris paket. Artinya semisalnya sini 1 ya, semisalnya sini diganti 2, pengennya yang ini dikalikan 2, yang ini juga dikalikan 2 gitu kan. Jadi ini enggak kuantiti, jadi harus dicari dulu yang terakhir masuk itu apa. Jadi produk masuk ini, produk paketnya itu sama dengan produk masuk, kemudian produk masuk sama dengan produk paket gitu ya. Sum select oke, atau gini ya, atau kita buat jadi ini select harga sama dengan max harga, ini select itu sampai sini ya, C max ini nggak usah produk masuk, ini masuk D quantity. Jadi kita cari quantity yang masuk D sama dengan masuk, kemudian harganya yang maksimal, karena yang dikasih harganya yang paketannya. Ini select masuk quantity, ID masuk distro ini kurang ya. Max function is incorrect. Max harga, oh iya, ini harga sama dengan harga sama dengan max select, cukup panjang rumusnya, masuk D masuk di harga on quantity ya, kita cari kuantitinya. Max select harga gimana biar rapi, itu kita kasih gini, di harga sama dengan max select harga. Oke, oke, seperti ini, tinggal dikalikan dengan sum select quantity, di mana paketnya itu
nama paketnya itu sama dengan ini ya, ini lagi ya, di copy. Sini biar nggak bingung, jadi dipakai ini produk masuk, masuk ID sama yang disuruh masuk ID, harga sama dengan max ini baru satu ya, berarti sini produk paket sama dengan produk masuk. Oke, kita save, lalu retur paket editnya kita masukkan sini. Ini adalah edit, lalu kita buat satu lagi ketika delete ya, harus delete ketika dirubah paketnya atau di delete. Jadi di sini retur paket ganti atau delete. Jadi sini masih sama execute, execute-nya sama seperti yang retur tadi. Kalau ganti sama masih masuk di retur, tapi ini kita pilih delete saja. Download display ini enggak usah. Sudah, tinggal kita buat botnya ya. Botnya ada dua lagi. Jadi yang pertama itu yang edit atau ganti, Ctrl A, retur paket edit atau ganti. Kita buat eventnya berarti dia edit ya, update only, jadi dimasuk D, lalu kita buat ketika ngedit dulu ya, edit atau ganti ya, ganti paket retur. Oke, ketika ganti berarti kita kondisinya kalau this row before produk masuk itu tidak sama dengan this row after produk masuk. Jadi kalau ganti maka akan di delete, berarti paket retur diganti. Run data action diganti artinya delete tadi ya, ganti atau delete.
Nah, berarti kalau ini tidak sama, kalau masih sama berarti hanya edit tadi. Nah, paket retur diedit. Run action lalu retur paket diedit. Lalu yang ketiga yaitu delete. Retur paket di delete. Jadi eventnya delete only, kejadiannya dimasuk D, kemudian delete, lalu run data action, lalu sini paket delete. Oke, simpan. Jadi kita sudah memiliki add new row. Nah, ini masuk ID action row has been assigned value. Oh, ternyata itu masuk ID-nya itu di require, dan kita enggak masukin itu, masuk ke ID-nya. Nah, kalau mau dimasukin ya ditambahi sendiri bisa, tinggal ini masuk ke ID-nya sama dengan masuk ID aja. Jadi kita save. Oke, inilah paketan ketika kita punya jenis produk yang paketan. Jadi ketika kita menambahkan, itu harus menambahkan item-item produk dalam paket itu. Ketika mengedit juga kita harus mengedit jumlahnya, dan ketika mengganti paket atau mendelete itu harus di delete lagi.